Industri hijau kini menjadi salah satu jawaban atas tantangan pemanasan global dan perubahan iklim. Di Kanada, angkatan kerja muda menjadi akar utama dalam sektor ini, membangun teknologi yang bisa mengurangi emisi dan menciptakan energi bersih untuk masa depan. Dalam konteks perkembangan industri hijau, Forum Ekonomi Dunia memperkirakan transisi hijau akan menciptakan puluhan juta lapangan kerja baru pada 2030. Kanada menjadi salah satu negara yang berkomitmen dengan target net zero pada 2050 dan investasi besar di sektor energi terbarukan, carbon capture, dan teknologi ramah lingkungan. Di antara perusahaan yang berkiprah adalah Quadrogen Power System. Mereka merancang dan membangun sistem biogas terbarukan dari sampah dan limbah organik. Gas ini bisa disalurkan ke pipa distribusi atau digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Teknologi ini juga bisa dipakai untuk pemurnian hidrogen dan penangkapan karbon dioksida. Since we want to achieve net zero, by each country has different target dates. Some countries are shooting for 2050, some countries are shooting for 2070. So by and large, each country is generating, each economy is generating a lot of waste and organic waste. And so from this organic waste, you can derive renewable energy. Untuk menjadi bagian dari industri hijau, dibutuhkan keterampilan khusus, baik di bidang teknik, konstruksi, manajemen, maupun kebijakan. Inilah yang membuat Green Jobs bukan sekedar pekerjaan, tapi profesi strategis untuk masa depan. Oh, definitely for sure. This green tech, clean tech industry is just growing phenomenally for us. And we see nothing but just great demand for renewable power and energy. Especially in this world, climate change is being such an important asset right now. Well, we're leading a lot of innovation, a lot of scientists and stuff, especially the technology that we're devising right now. There's so much development going on right now, whether it's carbon capture and renewable biofuels and solutions. Bidang-bidang industri hijau di Kanada dan dunia saat ini meliputi pengelolaan energi terbarukan, inovasi energi seperti hidrogen, juga teknologi penangkapan karbon. Semua bergerak seiring dengan kebutuhan global untuk mengurangi emisi dan membangun ekonomi berkelanjutan. Hal inilah yang mendorong Svante Technologies juga menjadi salah satu pionir dalam solusi penangkapan dan pengurangan karbon di Kanada. Didirikan pada 2007, perusahaan ini terus mengembangkan dan membangun manufaktur untuk komponen proyek dekarbonisasi, termasuk filter penangkap karbon skala besar. Dan yang terpenting, sektor ini membutuhkan tenaga kerja hijau yang kapabel dan berkomitmen. I mean, at the beginning, you have to be a little bit risk averse, or not risk averse, I should say, because it's an emerging area. A lot of it's pre-competitive. So working on carbon capture, working on fuel cells, working on hydrogen, they're all areas that require a little bit of appetite for ingenuity, some risk, but in the end, a lot of purpose and success that hopefully will come from it. Industri hijau menarik tenaga kerja dari berbagai latar belakang. Berti Argun, insinyur Svante ini berasal dari Turki. Awalnya, Berti berkarir di bidang medis. Ia bergabung dalam industri hijau sejak 2024 lalu karena ingin membantu dunia dalam skala yang lebih besar. So I am from Turkey. I came here to Canada in 2018. I finished UBC. My background is mechatronics. Initially, I was working in the medical field. I love helping people. That was the primary goal. And as you can imagine, Svante is a clean technology, and I want to help in a bigger scale as well. Svante is also one of the player goals to make the world cleaner. So that's why I'm here. Proyek-proyek industri hijau berbasis dekarbonisasi menyasar berbagai sektor berat diantaranya pulp dan kertas, baja, semen, juga pupuk. Teknologi penangkapan karbon dan cerobong asap menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi secara langsung. Dan teknologi ini tentu membutuhkan angkatan kerja yang segar dari penjuru dunia. So we've been able to find talent all across the industry in all the different areas that we need it. And I believe that skill sets is growing fast. The other reason that it's growing is that's what people want to work in, right? People don't come out of university and high school so much anymore and say, I want to work in the oil and gas space. But many of them do want to contribute to the health of the world and the environment and society
and work in a company like Svante that every day you work can contribute to having a better place for your children and your grandchildren to live. Pasar dan potensi industri hijau terus tumbuh. Di Kanada saja, sektor green job sudah menyerap lebih dari 350.000 tenaga kerja dan diperkirakan akan terus bertambah seiring transisi energi global. Oke, jadi pekerjaan hijau atau green jobs memang tidak sekedar dimiliki atau menjanjikan bagi siapa saja di Kanada, tapi juga di dunia. Karena skillnya memang spesifik, tapi dibutuhkan banyak sekali sumber dari berbagai sektor, tidak hanya engineering, tapi juga manajer dan sebagainya. Jadi green jobs punya prospek yang sangat menjanjikan, tidak hanya hari ini, tapi di masa depan, untuk bumi yang lebih baik. Kekuatan dasar industri hijau adalah angkatan kerja yang matang dan berkemampuan. Mereka tidak hanya menciptakan solusi untuk masa depan, tapi juga inovasi sebagai akar inspirasi agar planet ini lebih layak dihuni. Yogi Tujuliarto, Vancouver, Kanada.